Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1641. Setelah bangun pagi keesokan harinya, Harvey berdandan dan langsung menuju ke rooftop Western Restaurant. Praha Hotel adalah tempat dia menginap. Terus terang, apa yang disebut restoran barat, merah bersih, ini tidak sebagus yang ada di kamar presidensial tempat dia menginap. Saat itu hampir jam setengah 10 ketika dia memasuki restoran barat. Harvey melihat sekeliling tempat itu dan dengan cepat melihat Hailey duduk bersama temannya. Tapi ini bukan karena Harvey mengenal Hailey. Hailey dan temannya duduk di tempat wisata terbaik di restoran barat. Ditambah dengan penampilan mereka yang cantik dan sosok yang menarik, keduanya langsung menjadi fokus dari seluruh tempat. Yang pertama mengenakan rok mini hitam yang memperlihatkan sepasang paha putih dan lembut. Dia memiliki dagu yang runcing dan wajah yang kecil dan indah. Wajahnya sangat mirip dengan Yvonne. Dia seharusnya menjadi Hailey Smith. Gadis lain yang menemani Hailey mengenakan congsam model pendek. Dia memiliki penampilan kecantikan klasik. Congsamnya menggambarkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia adalah sahabat Hailey, Anna Wintour. Wajah, sosok, dan aura dari dua wanita cantik ini adalah kelas atas. Selebriti internet tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keduanya memancarkan aura dingin dan sulit didekati yang membuat pengagum laki-laki manapun merasa malu pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang berani mencoba memulai percakapan dengan keduanya. Para pria bahkan tidak berani duduk di dekat keduanya. Namun, para pria juga tidak pergi. Sebaliknya, mereka hanya duduk jauh, berbisik dan menonton dari kejauhan. Hailey dan Anna membangkitkan hasrat seorang pria untuk menaklukkan, tetapi tidak ada yang berani naik dan mencoba mengejar mereka. Pada saat ini, Harvey berjalan perlahan. Mata semua orang secara otomatis tertuju padanya dan mereka segera menyadari bahwa dialah yang ditunggu oleh kedua wanita itu. Melihat pakaian biasa Harvey dan jam tangan tua, mereka menjadi kecewa dan melontarkan tatapan sinis padanya. Sayang sekali. Hailey melihat Harvey berjalan sendirian. Dia menduga bahwa pria ini adalah Harvey. Jejak kekecewaan muncul di matanya saat dia mengamati penampilan Harvey. Seorang dusun memang seorang dusun. Bahkan jika dia memiliki gelar CEO, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda dari kota tingkat pertama. Pakaian Harvey tidak terlalu norak. Namun, dia suka berpakaian dengan nyaman. Dia sering berdandan dengan gaya olahraga, sederhana, rapi, dan bersih. Seorang pria tidak perlu terlalu mewah. Hailey adalah kerabat jauh keluarga Smith, dan dia tidak dihitung sebagai bagian dari ahli waris keluarga Smith. Meskipun demikian, dia masih dari keluarga Smith. Dia telah melihat terlalu banyak tuan muda dan bahkan makan malam dengan banyak selebritas populer. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar mulai membandingkan Harvey dengan semua pria yang dia temui. Tapi bagaimana Harvey bisa dibandingkan dengan mereka semua, yang telah berpakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan merek fashion mewah? Menurut pendapat Hailey, Harvey tidak lebih dari seorang dusun yang tidak penting. Saat ini, Hailey belum berbicara. Sebaliknya, Anna menatap Harvey dengan kesal dan berkata dengan ekspresi jijik. Hailey, beraninya pria ini mengejar Yvonne. Apa dia sudah gila? Di mata mereka, Harvey hanyalah sampah. Pria yang mendekati wanita cantik seperti mereka kaya atau bergengsi. Pria seperti itu cakap, muda, dan menjanjikan. Mereka bahkan bisa mengendarai Ferrari dengan satu tangan. Pria seperti Harvey jelas bukan tipe yang bisa menarik perhatian Hailey dan Anna. Bab 1642. Harvey acuh tak acuh. Dia menoleh ke Hailey dan berkata, "Apakah kamu sepupu Yvonne, Nona Smith?" "Ya, aku Hailey Smith." Hailey mengerutkan kening. "Kamu Harvey." Dia berharap pria di depannya itu bukan Harvey. Berbicara dengan pria seperti itu terlalu memalukan baginya. Sepupu Yvonne pasti sudah gila. Bagaimana dia menjadi sekretaris pria seperti itu?
Dia jelas mempermalukan keluarga Smith. Ya, aku Harvey. Harvey duduk dengan kemauannya sendiri, tidak terpengaruh oleh aura dingin yang dipancarkan oleh kedua wanita ini dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanya orang yang lewat. Aku bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Yvonne? Kenapa dia tidak bisa keluar menemuiku secara langsung? Kau pikir kau siapa? Anna menyeringai. Yvonne adalah putri di lingkaran kami. Dia bukan orang dusun seperti yang bisa kau lihat sesukamu. Kau harus merasa terhormat bahwa kami bersedia keluar untuk melihatmu. Bisakah kau berhenti menjadi begitu tak tahu malu? Lebih penting lagi, tidak ada yang memintamu untuk datang ke sini. Apa yang dilakukan orang dusun sepertimu di Mordu ini? Tempat ini adalah kota tingkat pertama. Ini berbeda dari tempat terpencil tempatmu berasal. Aku tentu tidak mengerti mengapa Sister Yvonne akan menjadi sekretarismu. Apakah dia mencoba apa yang disebut, mengalami tren kehidupan? Saat itu, seorang pelayan datang dan menyajikan teh untuk kedua wanita itu. Dia juga membawa beberapa makanan ringan yang lezat seperti daging lobster, kaviar, foie gras Prancis, dan sebagainya. Harga paket seperti itu di Mordu berharga 1,5 ribu dolar. Melihat Harvey yang sedang duduk bersama para wanita, pelayan itu dengan sopan bertanya apakah Harvey menginginkan sebuah paket juga. Harvey menjawab dengan sopan. Tidak perlu. Mengapa? Tidak bisakah kau bahkan membeli makanan? Anna mendengar ini dan semakin membenci Harvey. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu sebagai CEO dari grup yang terdaftar ketika kau bertingkah seperti ini? Hailey terkekeh dan berkata, Anna, kamu tidak kenal orang ini. Dia menantu yang menumpang. Perusahaan yang terdaftar itu seharusnya milik istrinya. Dia hanya memiliki gelar. Dia tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Menantu yang menumpang, yang masih mencari sekretarisnya dan bahkan berjalan dengan susah payah ribuan mil untuknya. Pada titik ini, wajah Hailey tampak ironis dan menghina. Sarkasme di mata Anna menjadi lebih jelas setelah mendengarkan penjelasan Hailey. Aku mengerti. Tidak, bahwa kau tidak mampu membeli sarapan. Bahkan jika kau punya uang, kau tidak berani membelanjakannya kan? Kau membutuhkan persetujuan istrimu untuk menghabiskan bahkan 1 sen pun. Beraninya orang sepertimu datang ke Sister Yvonne. Kau pasti memiliki banyak saraf. Apakah kau tidak takut istrimu akan mengetahui dan membunuhmu karena ini? Aku tidak melihat siapapun berbicara denganmu. Harvey bahkan tidak mengangkat matanya. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan sarapan di sini. Aku mendengar bahwa pangsit di kuil Cheng Huang enak. Aku sudah meminta seseorang untuk mengirimkannya ke sini. Pangsit dari kuil Cheng Huang. Hailey dan Anna sama-sama terkejut. Tentu saja, mereka tahu tentang pangsit dari kuil Cheng Huang. Itu adalah sarapan, merah bersih, yang sebenarnya. Nenek moyang Tuan yang membuat pangsit adalah seorang juru masak kekaisaran di Istana Kekaisaran. Dia telah mengambil resep rahasia kue dari istana. Karena bahan bakunya sulit didapat, dia hanya bisa membuat 10 kotak pangsit setiap hari. Pangsit itu sendiri tidak mahal, tetapi orang yang ingin membelinya harus membuat janji setidaknya 2 hingga 3 tahun sebelum mereka bisa mengantre. Namun orang dusun ini bilang dia menyuruh seseorang mengirim pangsit ke sini. Benar-benar lelucon. Bab 1643. Anna menyeringai. Jika kau tidak punya uang, akui saja. Berhentilah keras kepala. Jangan bilang kau memesan makanan untuk dibawa pulang dengan harga sekitar beberapa dolar dan bilang itu kue dari kuil Cheng Huang. Kami makan pangsit di sebuah pesta sebelumnya. Kau bisa menipu orang yang tidak tahu barangnya. Apa gunanya berakting di depan kita? Anna menatap Harvey dengan tatapan mengejek. Orang ini bukan hanya menantu yang menumpang, tetapi juga orang dusun yang bodoh. Dia tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi dia masih berpura-pura lebih baik daripada yang lain. Apa yang dia pikirkan? Hailey juga tampak meremehkan. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Harvey. Hanya duduk di seberang Harvey sudah cukup memalukan. Harvey, di sisi lain, menatap kedua wannabe ini dan tindakan canggih mereka dan tidak menginginkan apapun selain menamparkan wajah mereka.
Ketika dia memikirkan Yvonne, dia menekan kekesalannya dan tetap tenang. Mari kita mulai bisnis. Bagaimana kabar Yvonne sekarang? Apakah kebebasannya telah dibatasi? Tidak apa-apa jika dia tidak bisa melihatku. Tidak bisakah dia memanggilku secara langsung? Hailey mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan sembarangan. Sepupu baik-baik saja, sangat baik. Tapi orang sepertimu tidak punya hak untuk berhubungan dengannya. Juga, jangan mencoba menemukannya lagi. Datang padanya dengan santai dan ingin mengunjungi keluarga Smith tanpa malu-malu tidak akan baik untukmu. Dia secara alami akan melihatmu dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu setelah dia menyelesaikan masalahnya. Harvey menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Pertanyaanku adalah, apa yang terjadi padanya? Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Hailey membentak dengan tidak sabar. Bisakah kau tidak bertele-tele? Aku datang menemuimu hari ini atas nama sepupuku. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa dia baik-baik saja, jadi berhentilah khawatir tanpa perlu. Sebaiknya kau segera kembali ke Bakwood. Jika kau tidak dapat membayar biaya perjalanan, aku akan membayarnya untukmu. Saat Hailey berbicara, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas. Dari tas Chanel-nya yang halus. Slam. Dia melemparkannya ke atas meja, hampir seperti dia mengusir seorang pengemis. Kemudian, dia mengeluarkan surat dan melemparkannya ke Harvey. Itu adalah tulisan tangan Yvonne. Dalam surat itu, dia menyatakan bahwa dia berharap Harvey bisa memaafkannya karena pergi tanpa pamit. Dia datang ke Mordu untuk menangani urusan keluarga Smith. Dia menyuruh Harvey untuk tidak khawatir dan segera kembali ke Bakwood. Setelah semuanya terselesaikan, dia akan kembali ke Bakwood. Kau sudah membacanya dengan jelas kan? Kau tahu kau harus keluar sekarang kan? Harvey tetap acuh tak acuh. Memang, dia bisa melihat surat itu ditulis dengan tulisan tangan Yvonne. Namun, siapa yang bisa memastikan kapan itu ditulis? Dalam keadaan apa itu ditulis? Itu memang tulisan tangannya. Tapi surat tidak bisa menjelaskan banyak hal. Harvey menatap Hailey. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Smith. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Yvonne? Apapun masalahnya, aku akan membantunya menyelesaikannya. Anna mencibir keras ketika dia mendengar kata-katanya. Dia belum pernah bertemu orang yang sesok ini. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Hailey tersenyum dan mengangguk. Hatinya penuh dengan penghinaan terhadap Harvey. Keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Dia mengenal banyak tuan muda, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi Yvonne sekarang. Namun, orang dusun ini mengatakan akan melakukannya. Lucu sekali. Tidak hanya dia menantu yang menumpang dan hidup dari seorang wanita, tetapi dia juga berbicara dengan sangat arogan. Apakah dia pikir dia adalah seseorang yang luar biasa? Orang seperti itu tidak punya harapan. Hailey awalnya memiliki sedikit harapan pada Harvey, berpikir bahwa seorang CEO akan cukup mampu. Sekarang dia merasa bahwa sepupunya pasti bekerja sebagai sekretarisnya sebagai cara untuk mengalami seluk-beluk kehidupan. Yvonne dan Harvey berasal dari dua dunia. Tidak perlu bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Bab 1644. Mengingat hal ini, Hailey berkata, sepupu Yvonne tidak memiliki masalah. Dia hanya tidak ingin melihatmu. Apakah kau tidak mengerti apa yang aku maksud setelah mendengarkan begitu lama? Apakah aku harus begitu belak-belakan? Pokoknya, dia baik-baik saja. Kembalilah ke tempat asalmu dan jangan pernah kembali. Maka semuanya akan menjadi lebih baik. Ambil uangnya dan pergi. Jika ini tidak cukup, aku akan memberimu lebih banyak. Hailey memiliki ekspresi yang tulus di wajahnya, tetapi sarkasme di antara kata-katanya tetap tidak berkurang. Mata Harvey menjadi dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Jangan membuatku mengulanginya sendiri. Entah kau memberi tahuku apa yang terjadi pada Yvonne dan masalah apa yang dia alami. Atau aku akan pergi ke keluarga Smith untuk mencari tahu sendiri. Kau
Melihat bahwa Harvey masih mempertahankan sikap ini setelah dia berbicara begitu lama, Hailey menjadi sangat marah sehingga dia kehilangan nafsu makan. Anna mencibir lagi. Kau ingin tahu tentang situasi Yvonne? Kau ingin mengunjungi keluarga Smith? Apakah kau layak? Juga, jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Bisakah menantu sepertimu memecahkan masalahnya? Sebaiknya kau selesaikan milikmu dulu. Cepat dan kembali ke Buckwood dengan uang itu. Jangan jadi aib. Jika uang yang kau inginkan, ambil dan keluar dari sini. Anna juga mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas dan membantingnya ke atas meja, wajahnya dipenuhi cemoohan dan penghinaan. Orang-orang di sekitar mereka melontarkan tatapan mengejek kepada Harvey. Mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan ketiganya, tetapi pria ini menerima uang dari para wanita. Betapa memalukan. Dia memalukan bagi semua pria. Nada suara Harvey tegas. Aku tidak akan kembali tanpa melihat Yvonne. Hailey tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menatap Harvey dan membentak dengan dingin. Cukup, York. Bisakah kau berhenti menggertak? Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kau terbiasa hidup dari orang. Kemudian, kau tiba-tiba mengetahui bahwa status Sister Yvonne lebih tinggi daripada istrimu. Sister Yvonne itu punya lebih banyak uang daripada istrimu. Jadi kau ingin menyedotnya. Aku memperingatkanmu. Keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Kami sangat ketat dengan keluarga kami. Tempat tinggal kami tidak dapat diakses oleh menantu sepertimu. Bahkan jika kau dengan sepenuh hati ingin menjadi menantu menumpang keluarga Smith, kami membencimu. Adapun apa yang kau katakan tentang membantu menyelesaikan masalah, bisakah kau melakukan itu? Nada dan ekspresimu lucu dan menjijikkan. Kamu bahkan tidak mampu membeli sarapan seharga $1,5 ribu di sini. Dan kau masih ingin membantu sepupu Yvonne. Bagaimana kau bisa membantu? Apakah kau akan membantu dengan menggunakan kemiskinanmu? Tolong lepaskan. Biarkan Sister Yvonne pergi. Seperti yang mereka katakan, seekor katak kutil tidak memiliki harapan untuk mencicipi daging angsa putih yang besar. Tidak mungkin. Bukankah guru sekolah dasarmu mengajarimu ini? Jika kau belum pernah ke sekolah, silakan pergi dan ambil kembali kelas 3. Aku bahkan akan membayar biaya sekolah untukmu. Hailey berada di puncak kesombongan dan kesombongannya. Baginya, Harvey sama sekali tidak berharga. Anna memelototi Harvey dengan mengejek. Dia telah bertemu banyak orang yang tidak bijaksana, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak bijaksana dan penuh kebencian pada saat yang bersamaan. Dia seperti plester yang menempel. Mereka tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat ini, semburan aroma yang tak terlukiskan menyebar. Sebuah troli memasuki restoran. Tuan Muda York, ini adalah pangsit yang saya antri untuk Anda di pagi hari. Saya harap Anda akan menikmatinya. Bab 1645. Tuan Muda York. Pangsit Gaozu. Seluruh kerumunan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Mereka semua sedikit tercengang. Semua orang menyaksikan kecantikan berambut pendek mendorong gerobak isolasi dengan hati-hati, mengeluarkan kapal uap, dan meletakkannya di depan Harvey. Hanya ada 4 pangsit di dalam kukusan. Meski terlihat sangat biasa, mereka memancarkan aroma yang tak terkatakan. Orang yang tidak cuek akan langsung mengetahuinya setelah mencium aromanya. Ini adalah pangsit Gaozu yang legendaris. Biasanya, orang yang ingin makan satu harus mengantri setidaknya selama 3-5 tahun. Bahkan jika mereka berasal dari keluarga kaya, mereka tidak bisa memakannya kapanpun mereka mau. Fakta pria ini menyuruh seseorang membawa pangsit Gaozu dengan pengukus sudah cukup untuk menjelaskan identitasnya. Harvey melirik samar ke arah wanita yang mendorong gerobak. Itu Yona. Dia hanya mengirim pesan dengan santai tadi malam tanpa banyak berpikir. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan membawakan pangsit Gaozu untuknya. Kau, Tuan Muda York, di mana kau menemukan gadis pesuruh ini? Ini sangat nyata. Bahkan pangsit Gaozu juga. Kau menakjubkan. Anna mencibir, tidak terkesan. Kau tidak hanya hebat dalam berpura-pura,
tetapi kau bahkan menemukan seseorang untuk bertindak terlebih dahulu. Aku beritahu padamu. Aku memandang rendah orang miskin yang hanya tahu bagaimana harus bertindak, sepertimu. Hailey juga menghela nafas. Harvey, seseorang harus selalu membumi. Bagaimana kau bisa melakukan adegan seperti itu hanya untuk menyelamatkan muka? Kau bahkan menggunakan pangsit gaozu untuk menggertak kami. Siapa yang tidak tahu bahwa sulit untuk membeli? Bahkan dengan identitas kami tidak akan bisa memakannya dalam setahun. Kau bahkan menyuruh seseorang mengirimkannya. Haha. Tapi wanita yang kau temukan ini memiliki wajah yang cantik. Aku yakin dia adalah seorang mahasiswa yang bergaul denganmu, kan? Hailey mencibir. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar berbalik untuk melihat wanita itu. Saat pandangannya tertuju pada Yona, matanya berkedut. Dia tergagap. Ling, Nona Ling. Sebagai anggota jaminan dari keluarga Smith, Hailey juga cukup berpengetahuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang pertama Mordu, Putri Baptis Benjamin Ling, Yona Ling. Identitas Yona jauh lebih tinggi daripada identitasnya, yang hanya merupakan kerabat agunan dari keluarga Smith. Dia bisa dengan mudah memutuskan hidup Hailey hanya dengan satu kalimat. Melihat orang yang mengirimi Harvey pangsit gaozu tak lain adalah Yona Ling, Hailey langsung berdiri ketakutan. Dia bahkan tidak berani duduk sama sekali. Selamat pagi, Nona Ling. Anna yang berada di samping juga melihat wajah Yona. Dia juga buru-buru berdiri, malu. Sebelumnya, dia tinggi dan perkasa, bertindak seolah-olah dia membenci dunia. Tapi saat ini, dia menggigil seperti tikus yang tenggelam. Dia adalah sahabat Hailey, dan dia juga memulai bisnisnya sendiri yang memiliki kekayaan bersih jutaan. Padahal di depan Yona, dia bukan apa-apa. Yona adalah putri baptis Benjamin Ling dan pewaris keluarga Ling Sunan, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas. Karena Benjamin tidak memiliki anak kandung, Yona kemungkinan besar akan mewarisi Ling di masa depan. Anna bahkan tidak berhak membawa sepatu untuk seseorang dengan identitas yang begitu kuat. Apa? Nona Ling. Banyak pelanggan di restoran juga mengenali Yona. Mereka semua langsung tersentak. Tidak ada yang menyangka Yona muncul di sini, apalagi mengirim pangsit gaozu. Yang dikirim orang lain mungkin palsu, tapi yang Yona kirim pasti benar. Dia tidak akan membantu siapapun kecuali Benjamin Ling. Biasanya, hanya Benjamin yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Mengapa dusun ini bisa menikmatinya? Bab 1646. Yona mengangguk singkat sebagai salam untuk semua orang. Tatapan acuh tak acuh jatuh pada Hailey dan Anna. Mengapa? Apa aku terlihat seperti gadis pesuruh? Suaranya tidak terlalu keras, tetapi tubuh Hailey dan Anna langsung melunak ketakutan. Mereka hampir lemas di tanah. Tidak. Kami yang menjalankan tugas. Kami. Hailey menjawab, ekspresinya bermasalah. Anna juga gemetar. Nona Ling, ini salah kami. Kami menyinggung Anda. Tolong maafkan kami. Yona meliriknya samar dan mengabaikannya. Dia kemudian berbalik dan meletakkan sumpit untuk Harvey. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, pangsit gaozu ini paling cocok dengan kedelai dari kota selatan. Saya telah menyiapkan satu untuk Anda. Cobalah dan lihat apakah itu sesuai dengan selera Anda. Jika tidak berhasil, kami akan mengubahnya. Setelah itu, Yona dengan hormat menuangkan secangkir susu kedelai untuk Harvey. Ini. Mata semua orang berkedut saat mereka menyaksikan adegan ini terbentang di depan mereka. Yona tidak seperti ini di masa lalu. Namun, dia melayani orang dusun dengan sangat hormat sekarang. Ini. Apa yang hebat tentang orang dusun ini? Bahkan Nona Ling harus memperlakukannya dengan hormat. Ini tidak mungkin. Apakah kita sedang bermimpi? Itu pangsit gaozu dan itu susu kedelai dari kota selatan. Itu bukan barang yang bisa kamu beli dengan mudah dengan uang. Nona Ling menyiapkan satu set untuknya dengan hati-hati dan bahkan memanggilnya sebagai Tuan Muda York. Dia hanya menantu yang menumpang. Bagaimana dia bisa menikmati ini?
Ekspresi Hailey dan Anna jelek. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah Harvey mampu melakukan ini? Bagaimana? Tuan Muda York adalah tamu terhormat dari keluarga Ling di Sunan. Di Mordu, dia dianggap sebagai tuanku. Yona menatap kedua wanita itu dengan acuh tak acuh. Mulai sekarang, bertindak melawan Harvey berarti bertindak melawanku dan keluarga Ling dari Sunan. Kau tahu konsekuensinya. Hailey gemetar seluruh setelah mendengar ini. Dia merasakan penyesalan yang tak terkatakan ketika dia melihat Harvey. Dia hampir menggaruk kulitnya. Dia bisa saja membantu Harvey dan kemudian menggunakannya untuk berhubungan dengan Yona. Statusnya dalam keluarga Smith kemudian akan meningkat, dan dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih rumah itu. Namun, tidak ada kesempatan sekarang. Dia baru saja menyinggung Harvey. Dia juga menyinggung Yona. Jika keluarga Smith tahu, dia mungkin kehilangan semua yang dia miliki. Anna semakin gemetar. Dia menyesali segalanya, begitu banyak sehingga dia akan muntah darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Orang dusun yang dia benci, yang dia anggap tidak ada bandingannya dengan tuan muda lainnya, memiliki identitas seperti itu. Untuk membuat Yona Ling dari semua orang melayaninya dengan hormat, tuan muda mana yang bisa menikmati perlakuan seperti itu? Ketakutan merayap di hatinya. Dia bukan anggota dari 10 keluarga teratas. Keluarganya hanyalah keluarga kelas 1 biasa. Jika Harvey mau, satu kalimat darinya bisa membuat seluruh keluarganya hancur. Pada saat ini, Anna hendak berlutut. Melihat kedua orang itu begitu gelisah, Harvey berkata ringan sambil menikmati sarapannya. Kalian berdua boleh pergi. Tapi berikan kata-kataku pada Yvonne untukku. Jika aku tidak melihatnya dalam 3 hari, aku akan pergi ke keluarga Smith secara langsung. Pada saat ini, Harvey secara alami memancarkan aura bangsawan, dan kata-katanya tidak diragukan lagi. Pop, pop. Hailey dan Anna, yang tangan dan kakinya telah melunak, langsung berlutut. Ya, saya mengerti. Kami pasti akan memberitahu Yvonne. Bab 1647. Mengikuti sinyal Harvey, kedua wanita arogan itu dengan cepat pergi. Dampak yang diberikan Harvey kepada mereka tidak terbayangkan. Mereka harus mencernanya sebelum menyampaikan kata-katanya kepada Yvonne. Hailey memutuskan bahwa urusan hari ini tidak boleh dilaporkan ke keluarga Smith. Sebaliknya, dia harus merahasiakannya agar Harvey bisa berteman dengannya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Harvey untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di masa depan. Bahkan dalam sekejap, dia sudah memikirkan beberapa cara agar Harvey dan Yvonne bisa bertemu. Yona memberi sinyal hanya setelah kedua wanita itu pergi. Sekelompok pengawal dengan cepat mengosongkan restoran. Seseorang membawa kotak kayu untuk Yona dan Harvey. Di dalamnya ada pedang panjang. Melihat mata Harvey yang bingung, Yona tersenyum dan berkata, "Pedang ini adalah hadiah untuk sang pahlawan. Ini adalah artefak kuno dari ratusan tahun yang lalu. Itu dihargai oleh ayah baptis saya selama bertahun-tahun. Mohon diterima. Anggap itu sebagai tanda penghargaan kami." "Oke, terima kasih." Harvey langsung menerimanya. Pedang panjang ini sedikit lebih halus daripada yang dia bawa sebelumnya, jadi itu menarik perhatian Harvey pada pandangan pertama. Dia menyingkirkan pedang panjang itu. "Pangsit gaozu enak. Duduk dan makanlah denganku, Nona Ling." "Oke. Terima kasih, Tuan Muda York." Yona tidak menolak ajakan Harvey dan duduk sambil tersenyum. Hadiah untuk Harvey bukan hanya sekedar hadiah, tapi juga ujian bagi Harvey. Jika dia terkait dengan Island Nation, dia pasti tidak akan menerima pedang panjang, karena itu mewakili budaya negara besar H. Karena dia telah menerimanya, itu berarti Harvey tidak ada hubungannya dengan Island Nation. Ini juga menunjukkan betapa berharganya memiliki hubungan dekat dengan orang ini. Pada saat ini, hati Yona dipenuhi dengan kegembiraan. Bahwa dia tidak mengerti. Rasanya enak. Aku akan menelepon Nona Ling lagi lain kali jika aku masih ingin memakannya. Harvey tersenyum. Yona dengan hati-hati memakan pangsit.
Dia kemudian tersenyum dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Tuan Muda York. Juga, saya punya hadiah pribadi untuk Anda. Yona bertepuk tangan saat dia berbicara. Kali ini, itu adalah kartu akses dan kontrak. Tuan Muda York, karena Anda baru saja datang ke Mordu, tentunya Anda membutuhkan tempat tinggal. Ini adalah villa nomor 1 di Fragrant Hill. Anggap saja sebagai tanda penghargaan saya. Mohon diterima. Yona menambahkan. Pedang panjang itu diberikan kepada Anda oleh ayah baptis saya. Saya memberikan villa ini secara pribadi. Mereka hanya hadiah selamat datang. Anda tidak akan memilih satu dari yang lain kan? Yona mengedipkan matanya yang besar dan indah setelah dia selesai berbicara. Ini adalah pemikiran kecilnya. Dia takut Harvey tidak akan menerima hadiah itu, jadi dia sengaja menunggu sampai Harvey menerima pedang panjang itu sebelum memberinya villa. Harvey berpikir sejenak tetapi tidak menolak. Bagaimanapun, menerima kebaikan orang lain juga merupakan bentuk kesopanan. Dia mengangguk dan berkata, sejak Nona Ling sangat baik, maka aku akan membawamu ke sana. Aku akan menerimanya. Harvey kemudian menandatangani namanya di kontrak. Mata Yona berbinar dan dia berbisik. Anda membuatku kesal, Tuan Muda York. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan datang ke Tuan Muda York untuk meminta nasihat jika saya punya kesempatan. Ponsel Yona tiba-tiba berdering tepat saat dia hendak pergi. Dia menjawab dengan cepat, tapi kemudian, wajahnya berubah. Apa? Apa yang terjadi dengan Ibu Baptis? Sampah. Bagaimana kau melindungi Ibu Baptis? Bab 1648. Sesuatu telah terjadi pada istri Benyamin. Yona tidak banyak menjelaskan dan pergi setelah meminta maaf kepada Harvey. Setelah memikirkannya, Harvey memutuskan untuk mengikutinya dan melihat situasinya. Bagaimanapun, dia telah menerima 2 hadiah yang mengesankan dari mereka. Itu dan situasi Benyamin sebelumnya terkait dengan Onmyoji Island Nation. Dia curiga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan istri Benyamin. Yona tidak keberatan dengan kesediaan Harvey untuk membantu. Baginya, Harvey sudah menjadi orang yang maha kuasa. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah manor di kaki Gunung Purdu. Manor ini didukung oleh pegunungan dan laut. Feng Shui-nya sangat bagus. Hanya dengan melihatnya, orang akan merasa nyaman dan segar. Manor ini adalah halaman pangeran tua. Ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Ayah baptis dan ibu baptis menikmati keheningan. Mereka sudah tinggal di sini sejak mereka datang ke Mordu. Secara historis, tempat ini dulunya adalah kedutaan Island Nation. Banyak hal telah terjadi di sini. Jika Anda tertarik dan punya waktu di masa depan, saya dapat menceritakan beberapa cerita kepada Anda. Mata Harvey berkedip sebentar. Kedutaan Island Nation. Tempat penelitian senjata kimia yang disebutkan dalam legenda. Jejak keheranan melintas di mata Yona. Saya tidak berharap Tuan Muda York mengetahui rumor itu. Tapi tidak, itu hanya pernyataan palsu oleh orang luar. Sebelum ayah baptis dan ibu baptis saya pindah, saya menyewa 3 perusahaan survei untuk melakukan survei di sini. Saya juga mengundang Master Feng Shui dari Gunung Longhu untuk memeriksa Feng Shui di sini. Hasil survei menunjukkan bahwa belum ada penelitian biokimia di sini di masa lalu, dan Feng Shui-nya juga sangat bagus. Itu adalah tempat kebajikan. Hanya dengan begitu ayah baptis dan ibu baptis dapat tinggal di sini dengan ketenangan pikiran. Harvey mengangguk. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tuan Ling menghadapi percobaan pembunuhan beberapa kali sebelumnya. Apakah sebelum atau sesudah pindah ke sini? Yona tertegun sejenak. Dia menjawab, itu setelah pindah ke sini. Termasuk insiden ibu baptis, itu juga setelah pindah ke sini. Tuan Muda York, apakah Anda menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada mereka baru-baru ini adalah karena mereka pindah ke sini? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya tebakan. Tapi aku tidak punya bukti. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan ibu baptismu? Raut aneh terlihat di wajah Yona. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan. Dia berhantu.
Ini dimulai seminggu yang lalu. Dia menyebutkan bahwa ketika dia bangun di tengah malam, dia melihat seseorang duduk di atap jendelanya dan menyeringai padanya. Tapi saya memeriksa semua CCTV dan bahkan menyewa beberapa ahli untuk menyelidiki. Saya tidak dapat menemukan apapun sama sekali. 3 hari yang lalu, dia memberitahu saya bahwa dia mendengar seseorang akan membunuhnya. Pada malam yang sama, dia mengambil pisau dan membunuh anjing hitam itu. Ayah baptis telah dibesarkan. Dia mengolesi darah anjing itu ke seluruh tubuhnya sebelum dia tidur. Ayah baptis dan saya tidak berada di Mordu pada waktu itu, jadi tidak ada seorang pun di istana yang berani melaporkan kejadian ini. Tapi dia bahkan lebih buruk hari ini. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya sebentar lagi. Mata Yona dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena status khusus Benyamin, apa yang terjadi di Manor tidak boleh menyebar keluar. Namun, tidak ada rahasia di dunia ini. Karena itu telah terjadi beberapa kali, sudah ada banyak desas-desus yang menyebar ke seluruh Mordu. Jika Yona terus membiarkan ibu baptisnya bertindak seperti ini, itu mungkin mempengaruhi reputasi Benyamin serta reputasi seluruh keluarga Ling di Sunan. Bab 1649. Harvey tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan mengamati seluruh manor. Mengikuti jejak Yona, Harvey dan rombongannya tiba di aula depan manor. Ada sedan H9 dengan plat nomor Mordu 00001 di ruang depan, yang cukup menjelaskan identitas Benyamin. Harvey sudah lama menebak, tapi dia masih menyesali betapa kecilnya dunia setelah memastikan identitas Benyamin. Yona sedikit terkejut melihat mobil itu. Ayah baptis juga kembali. Awalnya dia pergi ke Wolsing, tapi sepertinya dia kembali secepat mungkin setelah menerima berita itu. Harvey mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Tempat itu dijaga ketat. Ada banyak pengawal dengan peluru tajam, dan beberapa dari mereka adalah bagian dari Raja Senjata dari militer. Dengan identitas Benyamin dan status khusus di Mordu serta negara besar H, itu sudah bisa diduga. Aku ingin tahu apakah ada orang-orang dari pengawal naga dalam kegelapan. Harvey bergumam. Ada 3 organisasi gelap resmi di negara besar H, Pengawal Naga, Longmen, dan Sel Naga. Di antara mereka, tugas Pengawal Naga adalah melindungi orang-orang penting yang tinggal di negara besar H. Selain pejabat tinggi pemerintah, orang-orang seperti itu juga termasuk peneliti ilmiah terkenal, pemimpin bisnis, pemimpin budaya, dan sebagainya. Semua ini tunduk pada perlindungan mereka. Dengan identitas Benyamin, seharusnya ada beberapa pengawal naga di sekelilingnya. Benyamin berasal dari keluarga Ling di Sunan, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas. Karena banyak dari keluarga seperti itu terkadang tidak ingin pemerintah mengetahui terlalu banyak tentang diri mereka sendiri, mereka menolak perlindungan dari pengawal naga. Karena itu, Harvey tidak dapat memastikan apakah ada pengawal naga di sekitar Benyamin sampai dia dapat memastikannya dengan matanya sendiri. Dengan Yona memimpin, Harvey berhasil melewati berbagai penghalang dan segera tiba di ruang tamu kecil di halaman belakang. Tempat ini, menyerupai halaman, dipadati lebih dari selusin orang. Lantai ruang tamu penuh dengan anggota keluarga yang terluka. Masih ada noda darah di tanah, serta beberapa pisau dapur berlumuran darah yang menempel di dinding. Beberapa pengawal keluarga Ling sibuk membalut luka mereka dengan perban, wajah mereka pucat. Mereka terluka oleh Lady Ling yang diduga kerasukan. Ibu baptis, bagaimana kabarmu? Yona menerobos kerumunan dan menuntut dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Diam. Kakak baru saja tertidur. Apakah kau akan bertanggung jawab jika dia bangun? Seorang pria yang terlihat berusia lebih dari 30 tahun membentak dengan dingin. Dia berasal dari keluarga kaya, atau setidaknya, dia memiliki aura dari latar belakang seperti itu. Dia ditemani oleh beberapa pengikut yang tampaknya juga berasal dari keluarga kaya. Timothy. Aku hanya khawatir tentang kondisi ibu baptisku. Tolong, jangan menimbulkan masalah. Pria berusia 30-an ini adalah adik laki-laki Lady Ling dan saudara ipar Benyamin, Timothy Fei.
Dilihat dari perilakunya, dia harus menjadi orang yang menyanjung saudara iparnya dan saudara perempuannya setiap hari. Namun dari reaksi Yona, terlihat jelas bahwa dia tidak menyukai pamannya. Yona, di mana sopan santunmu? Saat ini, Benyamin melangkah keluar, ditemani beberapa orang. Timothy adalah pamanmu. Kamu harus sopan padanya. Yona mencibir. Meskipun dia kesal, dia tetap setuju dengan lembut. Dimengerti. Terlepas dari kata-katanya, dia masih kesal dengan pamannya. Selain fakta bahwa Timothy selalu bermain-main di Mordu menggunakan nama Benyamin, ada alasan lain mengapa dia membencinya. Timothy memiliki perasaan padanya. Benyamin telah mencoba menjebak mereka berdua di masa lalu. Sayangnya, Yona sama sekali tidak menyukai Timothy. Bab 1650. Benyamin tersenyum tak berdaya melihat sikap Yona. Dia kemudian melirik Timothy dan berkata, "Kamu juga." Yona mengkhawatirkan ibu baptisnya, dan kebetulan berbicara sedikit lebih keras. "Kenapa kamu harus begitu keras padanya?" Kelopak mata Timothy berkedut. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Saya tahu, kakak ipar. Bagaimana kalau aku mengundang Yona makan malam-malam ini dan menebus kesalahannya?" Yona membantah dengan dingin. "Tidak perlu. Aku makan malam dengan Tuan Muda York malam ini." Tuan Muda York. Mata Timothy tertuju pada Harvey setelah Yona berbicara. Sebuah cahaya aneh melintas sebentar melalui matanya. Namun, Yona sudah melihat ke arah Benyamin. Sebelum Timothy bisa mengatakan apa-apa, Yona berkata, "Ayah Baptis, saya kebetulan bertemu Tuan Muda York hari ini, jadi saya membawanya ke sini untuk melihat situasi kita. Bukankah Tuan Muda York membantu kita memecahkan masalah sebelumnya? Saya pikir dia mungkin punya solusi." Benyamin mengangguk pada Harvey. Dia melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, kamu baik sekali." Dia masih bersyukur atas fakta bahwa Harvey telah menyelamatkan nyawanya. Harvey balas tersenyum. "Anda melebih-lebihkan, Tuan Ling. Saya kebetulan bertemu Yona di waktu yang tepat. Tetap saja, saya mungkin tidak dapat membantu banyak." "Membantu? Bah." Timothy mencibir dengan jijik. Dia agak cemburu karena Yona membawa Harvey ke sini. "Kakak ipar, menurutku pria ini pembohong. Kau pasti punya banyak saraf. Beraninya kau berbohong kepada keluarga Ling. Ayo, teman-teman. Patahkan kakinya dan lempar dia keluar." "Diam." Wajah Benyamin dingin. "Harvey adalah orang yang menyembuhkan lukaku sebelumnya. Beraninya kau menuduhnya sebagai pembohong. Apakah kau menghina kecerdasanku?" Hati Timothy tersentak. Dia tidak pernah mengharapkan itu. Harvey bisa mengobati cedera Benyamin. Dia buru-buru tertawa dan berkata, "Kesalahpahaman. Itu hanya kesalahpahaman, kakak ipar. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Yang paling penting, Master Ziegler mengatakan bahwa saudara perempuanku dirasuki. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali mereka yang dari Gunung Longhu. Tidak peduli seberapa cakapnya Tuan Muda York, dia pasti tidak bisa menyelesaikan masalah ilahi semacam ini kan?" Timothy memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia mengatakan semua ini. Dia telah mempekerjakan Tuan Ziegler dari Gunung Longhu dengan harga tinggi. Dalam hal ketuhanan dan spiritual, Gunung Longhu adalah yang terbaik. Dengan Master Ziegler, masalah kesurupan adiknya pasti bisa diselesaikan. Timothy menatap Harvey dengan tatapan menghina. Timothy tidak tahu dari mana orang ini berasal, tetapi Harvey mungkin ingin menyanjung saudara perempuan dan iparnya. Mustahil. Timothy tidak akan menyetujuinya. "Yah, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan formasi jahat 5 roh di dalam ruangan. Tidak ada yang akan terjadi." Saat kedua belah pihak berdebat, sebuah suara menyela mereka. Pintu kamar terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah kaki berjalan keluar. Dia memegang pedang kayu persik di tangannya dan sebuah piring dengan 8 trigram. Sekilas, dia tampak seperti aktor ahli di TV dan film. Benyamin menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata itu dan buru-buru memasuki kamar tidur. Dia menghela nafas lagi ketika dia melihat Lady Ling, yang sedang tidur nyenyak. Dia merasa lega.
Harvey juga masuk dan melihat Lady Ling dengan cepat. Ekspresinya berubah di saat berikutnya. Dia dengan cepat meraih tangan Lady Ling dan mengamati telapak tangannya. Wajah Harvey berubah lagi, dan dia mengerutkan kening setelah melihat telapak tangan Lady Ling.